Oke, aku di sini mau klarifikasi tentang identifikasi dari kata maling yang ada di story kita samarin namanya biar supaya nggak salah paham. Yang ada di story si H. Nah, aku itu punya hubungan serius, aku punya hubungan yang besar sama dia, kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun. Jadi langsung ke intinya aja. Kami itu apa-apa sama-sama, beli barang apa-apa sama-sama, ini itu sama-sama, ya kayak layaknya orang pacaran sama-sama berjuang gimana sih, kayak gitu juga yang kami lakuin sama-sama gitu, yang kami lakuin berdua. Nah, singkat cerita, pada suatu saat HP aku itu nggak ada, lebih tepatnya jatuh atau hilang. Udah, lebih tepatnya jatuh atau hilang. Terus dia nawarin sama aku, nawarin buat beli HP baru, dan aku bilang buat apa beli HP baru, nanti aja kalaupun emang apa, tunggu lagi banyak uang, lagi banyak duit gitu, baru nanti kita beli HP baru, beli HP Reja. Aku bilang kayak gitu, aku bilang ke dia kayak gitu kan. Dah, terus jadi dia bilang ya udah nggak apa-apa, nanti untuk bersupaya enak ngabarin, bersupaya enak komunikasian gitu kan. Dan aku bilang juga, aku nggak jawab, aku bilang kayak gini sama dia, untuk apa, nanti kan kita bisa jumpa tiap hari itu, udah nggak apa-apa beli aja, kata dia. Ya udah, aku juga terimalah gitu kan, dan aku ngehargain itu, dan aku juga makasih buat itu gitu. Aku ngehargain kali pun malah. Udah, dan sampainya di counter, di tempat HP. Jadi aku di situ nggak banyak cengkunek, nggak banyak milih-milih HP, dan itu dia yang milih HP-nya, dan aku terima itu, ya udah gitu kan. Aku nggak banyak milih, nggak banyak cengkunek gitu, dia yang milih, ya udah dibelilah HP itu. Udah, terus singkat cerita lagi, kalau seminggu atau sebulan, ya namanya dalam hubungan yang pasti ada bumbu-bumbu kayak berantem gitulah ya. Tapi yang aku herannya itu, setiap kami berantem dia itu selalu ngungkit apa yang dikasih dia HP itu ke aku gitu. Dia ngungkit itu setiap berantem dia ngungkit itu gitu. Jadi aku bilang sama dia, untuk apa gitu dibeliin HP, dikasih ke aku, untuk apa gitu kan, untuk apa dia ngasih gitu kan. Memang aku akuin pertamanya itu hak dia. Gini misalnya nih, pemerintah ini punya ijazah tadinya kan, awalnya yang punya ijazah itu pemerintah, tiba-tiba diserahkan ke klan gitu, diserahkan ke klan. Nah, positif itu ijazah udah hak milik klan dong, ya kan, udah hak milik klan kan. Nah, gitu juga yang aku rasain pada saat itu gitu. Nah, jadi apa yang dari identifikasi kata maling ini gitu kan, itu yang aku nggak habis pikirnya lihat dia. Itu yang aku buat sakit hati gitu, itu yang buat aku munculin klarifikasi ini, biar supaya nggak ada simpang siur, biar supaya aku nggak dinilai buruk, biar supaya aku nggak dipojokin, biar supaya aku nggak dinilai publik, dinilai umum itu, oh si Raja gini. Ya inilah tujuannya gitu. Jadi apa dari identifikasi maling itu? Identifikasi kata maling itu, tau nggak, misalnya gini, kayak orang nyopet gitu, nah itu maling kayak mana ya, misalnya nih atau bukan hak milik dia, diambil dia gitu. Nah itu baru maling. Ini kan aku udah diberi hak milik gitu, walaupun awalnya itu hak dia, tapi kan dia ngasih hak itu ke aku. Kayak ibarat yang aku bilang tadi gitu kan, ibarat pemerintah punya ijazah terus ngasih ke kalian, dah ijazah itu jadi punya kalian kan, ya udah gitu juga lah aku gitu. Nah, jadi apa yang diidentifikasi dengan kata maling, aku nggak habis pikir gitu kan. Terus yang kedua, kereta. Nah, kereta ini kan tadinya kan kami apa-apa semua sama-sama, segala macam sama-sama, ya tau sendiri lah layaknya orang pacaran sama-sama berjuang kayak gimana sih. Dah, jadi kemana-mana aku tuh
antar dia pakai kereta itu apa segala macam pakai kereta itu, ya namanya kami mau ke jenjang lebih serius gitu kan, yang tadinya mau jenjang lebih serius tadinya. Jadi pas yang diidentifikasi dia maling kereta itu, ini loh aku detailkan ya, sama sekali sumpah lillah Rasulullah, aku nggak ada niat sedikit pun untuk ngelarin kereta itu gitu, nggak ada sedikit pun untuk ngelarin kereta. Udah sumpah lillah Rasulullah ini, sumpah lillah Rasulullah, nggak ada niat sedikit pun, nggak ada untuk ngelarin kereta. Dan aku sakit hatinya tuh dia ngebilang di DM bagi orang-orang yang nanya, dia bilang aku ngelarin kereta itu udah 4 hari. Itu yang aku nggak terimanya, padahal aku bawa kereta itu cuma 2 hari. Udah, dan 2 hari itu aku nyari uang buat bayar yang diungkit dia untuk HP. Dia mintanya secara mendadak dengan keadaan ya ekonomi lagi melambung lambat gara-gara virus corona ini. Udah, ekonomi lagi melambat dan dia mintanya secara mendadak. Ya aku positif nyari dong, aku nyari berusaha gitu kan, berusaha biar supaya nggak direndahi sama dia. Aku nyari, dan di 2 hari itu, hari pertamanya aku ngabarin dan aku masih sempat lagi ngasih makan adiknya, dan aku memang betul-betul peduli dengan keluarga dia. Tapi ya gitulah, aku baik ya, aku nggak mau ngungkit. Udah, mungkin itu di luar masalah ini gitu kan. Nah, aku cuma mau ngedetailin ini, nggak lebih. Pokoknya aku cuma fokus ke masalah ini. Udah, kita lanjut lagi. Dan di 2 hari ini aku masih sempat lo ngasih makan adiknya gitu, masih sempat aku. Hari pertama masih sempat pun aku chattingan ku kabarin. Di hari keduanya ininya aku nggak ada ngabarin. Memang aku yang salah, tapi posisinya gimana gitu. Posisinya aku lagi betul-betul berusaha, aku lagi betul-betul nyari buat gantiin HP yang udah diungkit dia gitu kan. Jadi pas aku ngebuka HP, notif semua, nggak notif dari WA, notif dari IG gitu. Pas aku buka IG, mau nangis aku sumpah. Terserah orang mau bilang aku ini lemah mau apa, mau nangis aku, depresi aku. Seorang Reja, aku nggak pernah jelek nama aku dipublish, jujur baru kali ini. Itu pun yang buat orang yang aku sayang, yang benar-benar aku tulus cinta sama dia. Jujur aku masih cinta, aku masih tulus. Tapi hati aku perlahan-lahan hancur ngeliat itu. Ya siapa yang gak hancur gitu kan. Jadi 2 hari itu aku bukan gak ngabarin gitu. Sumpah lillah aku gak ada sama sekali untuk ngelarin HP, gak ada. Sumpah lillah Rasulullah pun aku gak ada untuk ngelariin kereta tuh. Lari dari masalah pun aku enggak sama sekali. Kalau aku lari dari masalah, ini klarifikasi gak akan muncul. Dan untuk uang HP nanti aku bakal kasih ke dia, aku bakal transfer. Jadi apa gitu yang diidentifikasi dengan dari kata maling, ya mungkin aku tahu dia mungkin emosi, makanya aku juga nggak mau mempermaluin dia. Dan pun sebenarnya aku nggak mau ngeluarin klarifikasi ini karena apa, karena untuk apa gitu ngeumbar di publik, ngumbar hubungan buruk kita, buruknya di hubungan kita umbar di umum gitu kan. Jadi orang yang nggak suka dengan hubungan kita senang gitu, senang dia. Tapi karena memang udah harga diri aku memang betul-betul dibuat rendah betul-betul serendah-rendah mungkin, diinjak-injak, melebihi keset harga diriku. Nah, muncullah klarifikasi ini biar supaya nggak salah simpang siur, biar supaya nggak aku dipojokin terus, dan biar supaya aku nggak terlihat buruk, biar orang tahu bahwasannya ya aku tuh nggak seburuk apa yang dipublish gitu kan. Ya terserah orang, setelah aku klarifikasi ini terserah orang mau nilai aku benar atau salahnya, terserah orang.
mau nilai aku buruk, mau nilai aku apa, mau nilai aku benar salah, itu hak orang gitu kan. Mungkin memang udah hukum alamnya, memang mungkin udah jalannya itu. Dan untuk dia kalau emang mau mengakhiri hubungan ini ya udah nggak apa-apa, aku terima, aku ikhlas. Dan untuk uang HP nanti bakal aku, yang tadi aku bilang, bakal aku bukti transfernya bakal aku publish, bakal aku up biar supaya nggak ada salah simpang siur di antara kita. Udah cuma itu aja yang aku sampaikan. Aku anggap masalah ini udah clear, walaupun bagi dia belum clear, itu terserah dia. Yang penting aku udah mau damai, mau tenang, biar supaya nggak dikejar-kejar lagi, biar supaya nggak dianggap orang, dianggap umum aku jelek. Aku cuma mau klarifikasi ini biar supaya nggak ada salah paham di antara semuanya. Dan untuk poin kedua nanti aku jelasin yang tentang si Echa, nanti aku bakal up juga, bakal aku klarifikasi juga. Nah untuk ini aku sampai di sini. Yang untuk poin kedua nanti aku bakal aku klarifikasi di sebelah, nanti geser aja.